Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dengan ujung NIM 109. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ruang lingkup dan fungsi dari hukum bisnis. Langsung saja, yang pertama itu ada ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari perbentukan perusahaan, perjanjian bisnis, transaksi perdagangan, hingga penyelesaian sengketa bisnis. Secara umum, ruang lingkup hukum bisnis meliputi antara hukum perdata, hukum perdagangan, dan hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan dan pembubaran berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, dan koperasi. Hukum bisnis memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua melindungi hak dan kepentingan para pihak, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat menyelesaikan sengketa bisnis. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai cara pendirian, sekutu, tanggung jawab, penggabungan, dan penghapusan dari perusahaan yang berbasis komanditer. Yang pertama itu ada perseroan komanditer, CV. Pendiriannya, untuk mendirikan CV diperlukan minimal 2 orang, yaitu orang sekutu aktif, komplementer, dan 1 orang sekutu pasif, komanditer. Sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas pada jumlah model yang telah di store. Tanggung jawab CV. Tanggung jawab CV secara umum dibagi menjadi beberapa, antara lain yang pertama tanggung jawab perseroan, yang kedua tanggung jawab sekutu komplementer, bertanggung jawab penuh atas seluruh hutang perusahaan. Selanjutnya tanggung jawab sekutu komanditer. Tanggung jawab ini terbatas pada jumlah modal yang telah di store. Penggabungan CV. Penggabungan CV dapat dilakukan dengan cara merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain, baik CV maupun bentuk badan usaha lainnya. Prosedur penggabungan diatur dalam undang-undang dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang selanjutnya, penghapusan CV. CV dapat dibubarkan karena beberapa alasan, seperti yang pertama itu berakhirnya jangka waktu. Jika dalam akte pendirian tertentu jangka waktu berdirinya CV, lalu dibubarkan. Yang kedua, keputusan para sekutu. Yang ketiga, keputusan pengadilan. Jika ada alasan yang sah menurut hukum, pengadilan dapat memutuskan untuk membubarkan komplementer tersebut atau CV. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.